Renungan hari Minggu tanggal 25 Juni 2023. Masa biasa pekan ke-12. Bacaan diambil dari kitab Nabi Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13. Surat Paulus kepada umat Roma bab 5 ayat 12 sampai 15. Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Berani menjadi pewarta kebenaran. Saudara-saudari terkasih, ada sebuah cerita kecil. Sekelompok bapak-bapak terdiri dari 4 orang. Mereka sedang bermain kartu. Sebagai penyemangat, mereka taruhan uang dalam jumlah kecil-kecil. Menurut mereka, jumlah seperti ini bukan dalam kategori judi. Lalu ada beberapa teman asyik menonton mereka bermain. Ada yang nyeletuk, hati-hati, polisi biasanya mengintai situasi seperti ini. Siapa takut? Saya hanya takut kepada Tuhan Allah. Selain dari itu, tidak ada yang saya takut, kata salah seorang. Mendengar pernyataan itu, ketiga teman lainnya sepakat bahwa mereka tidak takut siapapun. Beberapa menit kemudian, handphone salah seorang dari antara mereka berdering. "Halo sayang, kamu di mana? Rupanya penyakitmu sudah kumat lagi ya. Saya sudah amati dari tadi. Kamu bersama teman-teman tetapmu." Iya sayang, saya akan segera pulang. Saya lupa ternyata kita ada rencana. Langsung kabur tanpa pamit, dan ketiga teman lainnya juga kabur. Ternyata sang istri yang menelpon tadi hanya sekedar gertak dalam dugaan, sebab dia sendiri tidak tahu persis bahwa suaminya sedang main judi. Teman yang guyon tadi bahwa polisi seringkali mengintai tertawa terbahak-bahak menyaksikan teman-temannya yang ketakutan pada para istri mereka. Lalu dia menamakan mereka ini sebagai HPSTI, Himpunan Para Suami Takut Istri. Saudara-saudari terkasih, hari ini bacaan Injil secara khusus menggarisbawahi tentang sikap jangan takut. Yesus menasihati para muridnya untuk jangan takut. Sebanyak 3 kali Yesus mengulangi pernyataan jangan takut. Pertama, jangan takut terhadap mereka yang memusuhimu. Di sini Yesus memberanikan mental para muridnya untuk tidak takut mewartakan dan bersaksi tentang kebenaran. Sebab tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Segala sesuatu akan terang benderang, sebab Tuhan akan memakai segala macam cara untuk mengungkapkan suatu fakta kebenaran. Oleh sebab itu, Yesus memerintahkan para muridnya untuk berani menyampaikan segala kebenaran yang datang dari Allah. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Kedua, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Bukan hanya membinasakan, tetapi memasukkannya ke dalam neraka. Betapa mengerikan, pantas untuk ditakuti. Para kudus martir adalah contoh mereka yang tidak takut jenis ini. Ketiga, janganlah kamu takut akan kehilangan hal-hal duniawi. Jaminan bagi para murid adalah Tuhan sendiri yang melindungi, sebab jiwa manusia beriman lebih berharga daripada burung pipit. Bahkan Tuhan melindungi sedetail-detailnya hidup seorang beriman, sama seperti rambut kepala tidak sehelai pun gugur atau diputihkan di luar rencana Tuhan. Sebagai tanda keberanian seorang murid Tuhan dan sebagai seorang beriman,
hendaklah kita berani mengakui Tuhan di depan dunia, di depan manusia. Sebab jika demikian, Yesus pun akan mengakui kita di depan Bapa Surgawi. Sebaliknya, jika kita menyangkal, kita takut mengakui Tuhan di depan manusia, maka Yesus pun menyangkal kita di hadapan Bapanya di surga. Kita dihadapkan dengan pilihan, berani atau takut. Semuanya ada risiko pilihan itu. Marilah kita memohon rahmat Roh Kudus agar memberanikan kita untuk tidak takut terhadap segala kekuatan di dunia dan manusia. Kita bukan termasuk dalam HPSTI, Himpunan Para Suami Takut Istri, tetapi kita digolongkan dalam HPLK, Himpunan Para Laskar Kristus. Tuhan memberkati.